Hai semua, selamat siang. Dan terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi kami ini. Video presentasi kami ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang hambatan perdagangan di Indonesia dalam sektor ekspor dan impor. Kami juga berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan membantu Anda memahami lebih dalam tentang apa yang kami sampaikan. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Elsa Srisanti dari kelas 03 SMJE 006 Universitas Pamulang. Di sini saya menyampaikan ada 3. Yang pertama, ruang lingkup. Yang kedua, konsep dan definisi. Ketiga, kebijakan impor dan ekspor. So, mari kita mulai. Oke, yang pertama tadi ada ruang lingkup. Di sini ada pencatatan statistik ekspor meliputi seluruh barang yang keluar dari wilayah Republik Indonesia, baik yang bersifat komersial maupun bukan komersial seperti bantuan kemanusiaan, hadiah, dan sebagainya. Dan ada juga beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama, ekspor kapal laut dan pesawat udara termasuk statistik ekspor sedangkan ekspor bunker oil untuk kapal tidak tercatat dalam statistik ekspor. Yang kedua ada barang-barang yang akan diolah di luar negeri tetap dicatat sebagai ekspor. Dan yang ketiga barang-barang yaitu seperti pakaian dan barang-barang perhiasan penumpangan barang-barang yang dikirim untuk kantor perwakilan Indonesia di luar negeri tidak termasuk dalam statistik ekspor. Oke, yang kedua tadi konsep dan definisi. Yang pertama tuh ada klarifikasi jenis barang pengelolaan barang. Di dalam publikasi ini mengacu pada buku tarif Kepabedaan Indonesia atau BTKI 2022 yang diterbitkan Ditjen Bea dan Cukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Delia dari kelompok 1, di mana kelompok kita akan membahas kebijakan dan juga hambatan-hambatan untuk ekspor dan impor di Indonesia. Untuk yang pertama adalah kebijakan ekspor dan impor, di mana kebijakan pemerintah yang membatasi impor seperti tarif tinggi dan kuota bertujuan untuk melindungi industri lokal, namun kebijakan ini dapat menghambat akses terhadap barang dan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi, serta meningkatkan biaya bagi konsumen. Untuk selanjutnya ada hambatan on tarif. Selain tarif, Indonesia menerapkan banyak hambatan non-tarif yang mencakup regulasi dan persyaratan administrasi yang kompleks. Terdapat sekitar 466 hambatan non-tarif yang diterapkan oleh berbagai kementerian, yang dapat meningkatkan biaya dan waktu dalam proses perdagangan. Hal ini membuat perusahaan kesulitan untuk bersaing di pasar global. Selanjutnya ada kualitas infrastruktur, di mana keterbatasan infrastruktur transportasi dan logistik di Indonesia, terutama di wilayah timur, menjadi penghambat utama. Tingginya biaya pengiriman barang atau antar pulau dan kurangnya akses transportasi yang memadai menyebabkan harga barang menjadi lebih tinggi. Masalah ini juga memperlambat waktu pengiriman, mengurangi daya saing produk di Indonesia di pasar internasional. Untuk selanjutnya ada perbedaan mata uang, di mana fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi biaya transaksi dalam perdagangan internasional. Ketidakpastian mengenai nilai tukar membuat perencanaan bisnis menjadi sulit bagi pelaku usaha. Untuk selanjutnya ada kualitas sumber daya manusia, di mana rendahnya kualitas SDM di berbagai sektor dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang tidak kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Hal ini menyebabkan produk Indonesia sulit untuk bersaing di pasar global. Untuk selanjutnya ada transaksi yang rumit, di mana proses pembayaran dan transaksi dalam perdagangan internasional seringkali rumit dan beresiko tinggi. Kesulitan dalam melakukan pembayaran dapat menghambat kelancaran transaksi antara negara. Selanjutnya ada konflik dan ketidakstabilan, di mana ketegangan politik atau konflik domestik dapat merusak hubungan perdagangan dengan negara lain, sehingga mengurangi volume untuk ekspor dan impor di negara tersebut. Perkembangan ekspor Indonesia tahun 2020. Perkembangan nilai ekspor Indonesia 2019 sampai 2020 miliar dolar Australia. The growth of Indonesian export value 2019 sampai 2020 US dollar miliar. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kinerja ekspor Indonesia mulai dirasakan pada April 2020. Selama tahun 2020, ekspor Mei merupakan ekspor yang nilainya paling rendah,
yaitu hanya mencapai 10,45 miliar dolar Australia pada Juni 2020. Kinerja ekspor Indonesia mulai menunjukkan perbaikan pada Juli sampai dengan Desember tahun 2020. Kinerja ekspor cenderung meningkat, kecuali Agustus 2020, menurun 4,4% dibanding Juli 2020. Sebagai contoh, pada sektor non-migas, komoditas besi atau baja pada tahun 2020 meningkat 3,7 miliar dolar Australia atau meningkat 42,4% dibandingkan tahun 2019. Perkembangan ekspor Indonesia tahun 2021. Perkembangan nilai ekspor Indonesia 2020 sampai 2021 US dollar miliar. Indonesia export value 2020 sampai 2021 US dollar miliar. Perkembangan ekspor secara bulanan selama tahun 2020-2021 disajikan pada gambar 2,4 meskipun kenaikan ekspor sampai tertahan pada pertengahan tahun. Akan tetapi, secara keseluruhan ekspor Indonesia pada 2021 tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021, ekspor Indonesia mencapai 231,61 miliar US dollar atau meningkat 41,92% ekspor komoditas lignit pada tahun 2021 tercatat sebesar 4,975,2 juta US dollar atau meningkat sebesar 3,0551 juta US dollar dari tahun 2020. Perkembangan ekspor Indonesia tahun 2022. Perkembangan nilai ekspor Indonesia 2021 sampai 2022 US dollar miliar. Indonesia export value 2021-2022 US dollar miliar. Salah satu dampak dari konflik tersebut adalah meningkatnya harga komoditas seperti batu bara dan minyak kelapa sawit yang merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Harga komoditas yang tinggi mendorong peningkatan nilai ekspor Indonesia. Bahkan ekspor Indonesia tahun 2022 merupakan ekspor yang tertinggi sepanjang sejarah. Pada tahun 2022, ekspor Indonesia mencapai 251,90 miliar US dollar atau meningkat 26,3% dibandingkan tahun 2021. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, perdagangan antar negara merupakan komponen penting bagi perekonomian Indonesia. Hal ini membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi pasar global dan berbagai kebijakan perdagangan dari negara-negara mitra dagang. Sekian, terima kasih.